Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Di awal tahun 2025 ini, Februari, banyak teman-teman yang mencari PGA Card budgetnya 2 juta. Di sini, saya batasin aja dulu budgetnya di atas 1,5 juta, di bawah 2,5 juta. Jadi rentangnya tuh 2 jutaan. Kira-kira rekomendasinya tuh apa aja ya yang bisa kita beli? Dan di sini juga nanti saya akan coba rekomendasikan prosesornya ini cocoknya dengan PGA Card ini. Terus kalian juga yang nantinya mau upgrade komputernya ya, sebelumnya belum ada GPU-nya, masih mengandalkan IGP dari prosesornya, pengen menambah performanya, tinggal tancap PGA Card-nya aja, otomatis si PC-nya tersebut bisa meningkat performanya. Oke, kita langsung saja ke PGA Card yang pertama. Let's go. Yang pertama di sini ada PGA Card budgetnya 2 jutaan. Udah pastilah ini mah ya, GTX 1650 4GB 128 bit GDDR5 yang dirilis tahun 2019 dengan TDP-nya 75 watt aja. Nah, ini tuh kalau kita beli baru harganya antara 2,2 juta sampai 2,4 juta. Tergantung brandnya. Biasanya ada brand yang lebih populer, harganya lebih mahal gitu ya. Di sini saya lihat juga kalau harga second di e-commerce ya khususnya rata-rata harganya tuh sama ya. Harga secondnya 1,5 jutaan. Nah, ini paling menarik kalau kalian misalkan ya sebelumnya punya PC kantor yang prosesornya Core i3 9100 atau Ryzen 3 2200G, 2400G. Nah, pingin menambah performa si komputernya, tancapin aja GTX 1650. Misalkan beli second, ya nggak apa-apa. Otomatis si PC-nya ini bisa meningkat. Wah bang, kalau misalkan pengen lebih tinggi gitu ya performanya, tapi harganya mirip-mirip, ada apa bang? Oke, di sini saya coba cari lagi, ternyata dapat RX 6500 XT 8GB 64 bit tapinya ya. GDDR5 ini lebih mudah, dirilisnya tahun 2022 dan TDP-nya lebih tinggi sedikit yakni 107 watt. Harga secondnya ternyata saya cari-cari sama aja ya, 1,5, 1,6. Khususnya kalau kalian pengen performa untuk main game, RX 6500 XT ini ya lebih oke lah ya dibandingkan 1650. Untuk performanya ini di atas 1650 untuk si RX 6500 XT ini. Jadi kalau kalian budgetnya 1,5 jutaan, pengen beli second, ini bisa direkomendasikan. Terus pasti ada yang, wah bang, saya pengen lebih tinggi nih performanya, harganya sekitar 1,5 atau 1,6, ada nggak? Ada teman-teman. Bisa kalian cari GTX 1070 atau RX 5600 XT. Nah itu bisa. Cuman ini pasti ada minusnya. Pertama, GPU GTX 1070 ini tuh dirilisnya udah lama banget, otomatis untuk garansinya juga pastinya udah habis dan kondisinya juga udah kurang fit lah ya. Yang dirilis tahun 2016. Dan itu yang pertama udah terlalu tua. Terus yang keduanya, wattnya, TDP-nya ini 2 kali lipat dari si GTX 1650, yakni 150 watt. Harganya ketika saya lihat di e-commerce ya atau di marketplace sama ya, 1,5, 1,6 juta, tapi performanya jauh lebih tinggi dibandingkan GTX 1650. Nah gitu, jadi ada beberapa kategori. Oke, itu yang pertama. Kita masuk ke kategori yang kedua ya. Ini budgetnya di atas yang tadi. Yang kedua di sini saya nemu GTX 1660 Ti atau Super atau 1660-nya ya. Yang saya lihat untuk harga barunya udah jarang banget yang jual karena PGA ini tuh dirilis yang udah cukup lama juga ya, 2019. Jadi kemungkinan untuk harga barunya jarang ada yang jual. Ya ada juga tapi jarang lah ya. Harganya 1,6 jutaan. Nah ini lebih tinggi ya dibandingkan 1650 untuk GTX 1660. Yang saya temukan kebanyakan tuh di Shopee dan di marketplace ya. GTX 1660 polos harganya tuh 1,6, 1,7. Nah ini performanya bisa bersaing dengan RTX 2060 si GTX 1660 Super ini. Cuman pastinya konsumsi wattnya ya lebih rendah sedikit ya. Tapi dengan budget 1,6, apalagi kalau kalian dapatnya yang 1,6 ya, biasanya ada yang jual BU terus lihat kondisi bagus gitu ya. Ya ini bisa jadi salah satu solusinya. Terus bang, kalau budgetnya saya ada lebih gitu ya, 1,8, performanya pengen lebih meningkat,
ada pilihan GPU apa. Nah, di sini saya lihat juga 1,8 sampai 1,9 ternyata ada RX 5700 XT 8GB 256 bit GDDR6 yang dirilis juga sama ya tahun 2019 juga. Cuman di sini TDP-nya aja yang lebih tinggi sedikit, yakni 225 watt. Terus ada juga kalau dari Nvidia-nya ada GTX 1080 Ti ya. Ini VRAM-nya gede 11 GB. Cuman ya tadi TDP-nya tinggi banget ya. Kalau kalian gak khawatir dengan TDP atau watt yang besar, ya kemungkinan 2 PGA ini bisa jadi salah satu solusinya. Harganya murah, performanya tinggi banget. Cuman satu catatan saya, kalau PGA yang bekas seperti ini, kalian harus pastiin dulu kondisinya tuh bener-bener bagus, bener-bener normal, dan pastinya minta garansi personal ya, wajib itu banget ke si penjualnya. Kalau PGA yang bekas, terus umurnya juga udah lama banget. Oke, itu yang kategori kedua. Terus kita masuk yang ketiga. Di sini saya nemu RTX 2060 di budgetnya 2 jutaan pas ya. RTX 2060 6GB 192 bit GDDR6, dirilisnya juga sama 2019 dengan TDP lumayan irit 160 watt. Nah, di sini saya dapat dari Colorful ya, terus dari Jotak juga harganya 2 jutaan. Ini di Shopee ya. Nah, kalau RTX 2060 misalkan kalian wah saya mah pengen yang baru bang, atau pengen yang second tapi masih ada garansinya, saya juga nemunya ternyata masih ada juga RTX 2060 yang second tapi masih ada garansinya. Tapi harganya wah cukup mahal juga teman-teman. Di sini saya nemunya sekitar 2,7 jutaan. Jadi menurut saya sih kalau beli second seperti ini terus masih ada garansinya, mending sekalian beli baru aja sekalian. Harganya juga beda-beda tipis. Misalkan naik ke RTX 3050 lah daripada beli 2060 yang second terus masih ada garansi. Ya sebetulnya sih oke-oke aja ya. Kalau misalkan kalian mau juga ini bisa jadi salah satu solusinya ya. Terus si RTX 2060 ini tuh cocoknya dengan prosesor apa bang? Nah menurut saya sih dengan prosesor middle, misalkan Ryzen 5 5600 itu oke, Ryzen 5 3400G. Nah, kalau kalian punya 3400G yang dulunya masih menggunakan Radeon Vega ya, menggunakan iGPU ya, pengen menambah performanya, si Ryzen 5 3400G ini bisa ditancapkan RTX 2060. Saya yakin performanya langsung meningkat pesat. Atau kalau Intelnya 10400F, 9400F, itu pokoknya Intel Gen 9 ya, Core i5-nya ini bisa cocok lah disandingkan dengan RTX 2060. Terus untuk power supply minimal 450 watt ya, atau 500 watt yang udah bersertifikasi 80 plus ya, minimal bronze lah ya, dari brand-brand yang terpercaya. Oke, kita lanjut ke kategori keempat. Nah, ini di sini 2 jutanya lebih sedikit, 2.250.000-an. Di sini saya nemu RX 6600 tapi yang second ya, dari ASRock, dari XFX, terus dari Sapphire ya. RX 6600 ini performanya cukup bagus ya. 8GB 128 bit udah GDDR6, lumayan cukup baru juga, dirilis tahun 2021 dengan TDP sekitar 132 watt. Harganya 2,2 juta untuk second. Ini sangat menarik karena RX 6600 ini bisa bersaing dengan RTX 3050 bahkan RTX 3060 dengan harga yang lebih murah lah, intinya seperti itu ya. Harga murah, performa untuk gaming khususnya ya, untuk gaming ini bisa diadu lah, bisa di-compare dengan Nvidia ya, RTX 3050 3060 yang harganya lebih mahal. Nah, ini 2.250.000 ini harga second ya teman-teman, dan kebanyakan juga ada yang jual masih ada garansinya walaupun sisanya cuma tinggal beberapa bulan lagi ya, sisa 4 bulan lagi tapi masih garansi resmi distributor. Nah, ini bisa jadi rekomendasi ya kalau kalian misalkan punya prosesor seperti tadi masih di middle ya, Core i5 12400F terus 13400F masih cocok juga nih dengan RX 6600. Atau kalau lebih lawasnya ya 10400F atau Core i7 juga masih oke disandingkan dengan RX 6600 ya. Si prosesornya nantinya bisa dipakai untuk render desain gitu atau editing. Nah, RX 6600-nya ini bisa main game di resolusi 1080p preset mid to high. Masih tetap oke lah ya. Seperti game-game yang lagi rame sekarang kayak PUBG, Dota 2, terus ada Marvel apa yang baru tuh ya, yang rame tuh ya, seperti game FPS tapi bukan tembak-tembakan tapi langsung mukul gitu ya dengan skill-skillnya. Itu lagi rame tuh ya.
Nah ini RX 6600 masih oke lah ya. Terus disandingkan dengan Ryzen 5 5600 karena ada rumor katanya si game ini tuh di Intel Gen 13 Gen 14 ada sedikit bugnya. Jadi kalau misalkan kalian punya Ryzen 5000 series gitu ya, pengen upgrade GPU supaya nambah performanya, RX 6600 ini bisa jadi salah satu solusinya gitu ya. Oke, kita lanjut ke kategori yang kelima. Nah, ini 2.350.000 ya. Ini lebih mahal sedikit, yakni saya dapat RTX 2060 Super 8GB 256 bit GDDR5 dirilis tahun 2019 dengan TDP 175 watt. Saya lihat-lihat di Shopee ini harganya banyak yang jual 2.350.000-an. Ini juga ada yang masih ada garansi resminya, ada juga yang nggak ada gitu ya. Terus kalau misalkan, wah Bang, kalau misalkan 2.350.000 kan budgetnya ini udah besar, pengen performa yang lebih tinggi dengan harga segini, ada nggak ya? Kayaknya sih saya lihat-lihat di e-commerce ya, harga 2.350.000 yang paling worth it ya 2060 Super ini. Atau kalau kalian pengen naik sedikit ya GTX 1080 Ti. Dia tuh VRAM-nya lebih besar ya, punya 11GB, 352 bit, udah GDDR5X ya. Cuman si PGA ini tuh dirilisnya udah lama ya, tahun 2017 dengan TDP-nya 250 watt. Ya memang ini performanya 11-12 lah, bahkan bisa lebih tinggi kalau misalkan gamenya butuh VRAM yang lebih besar. Cuman ya itu wattnya yang lebih besar dibandingkan si RTX 2060 Super. Jadi kalau misalkan budgetnya 2 juta lebih ya, 2.300.000 hampir menyentuh 2.500.000, saya saranin sih ya RTX 2060 Super ya, ini udah paling worth it. Terus kondisi 2060 Super juga masih kebanyakan masih pada oke lah ya si kondisi fisiknya gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman, 5 kategori budget PGA di antara 2 jutaan. Mudah-mudahan rekomendasi ini bisa jadi salah satu solusinya. Kalau kalian rencana mau rakit PC nih ya, wah saya mau rakit PC antara 5 juta atau 6 juta. Nah ini bisa menggunakan PGA rentang di 2 jutaan seperti ini. Bisa pakai 1660 Super atau RX 6500 XT walaupun dia hanya 64 bit, tapi untuk dipakai main game masih tetap kenceng ya. Terus kalau misalkan budgetnya di 6 juta, nah kalian bisa direncanakan untuk menggunakan RTX 2060 Super. Saya jamin itu ya, 2060 Super untuk zaman sekarang masih sangat kenceng banget. Apalagi teknologi-teknologi yang baru juga udah ada di 2060 Super seperti ray tracing, terus DLSS yang seperti itu udah ada di RTX 2060 Super. Jadi kalau kalian mau rencana rakit PC 5 juta atau 6 juta, nanti saya akan simpan di sini rekomendasinya ya. Ini bisa jadi pakai PGA di sini. Terus kalau kalian juga mau upgrade komputer kalian ya, seperti yang di awal tadi saya bilang, kalian masih menggunakan iGPU ya dari Ryzen untuk meningkatkan performanya, bisa juga mengandalkan GPU 2 jutaan. Nah ini ya, di antara ini gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalkan punya saran atau punya kritik atau punya tambahan lagi, wah Bang 2 juta mah mending PGA-nya ini Bang. Nah komen aja di bawah, siapa tahu nanti komentar-komentar kalian bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nantinya baca komentar di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adahas, Sekelas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Kita udah tahu kan kalau NVMe itu lebih kenceng daripada harddisk. Semakin mahal harga NVMe, semakin canggih teknologi di dalamnya. Tapi masih ada kok NVMe yang harganya terjangkau tapi tetap bisa membuat PC atau laptop kita semakin kencang. Ada Legend 710 solusinya. Tersedia mulai varian dari 256GB sampai 2TB. Harganya mulai dari 360 ribuan. Nah, yang saya pegang ini versi 1TB. Ketika saya tes, read-nya tuh menyentuh 2600 MB per second dan write-nya di 2000 MB per second. Melebihi klaim dari web resminya yang hanya di 2400 MB per secondan. Legend 710 ini menggunakan controller kelas entry level terbaik, yakni RTS 5766DL. Tentu ini belum ada DRAM cache, tapi sebagai penggantinya sudah dilengkapi dengan teknologi HMB atau Host Memory Buffer. Walaupun NVMe ini kelas low end, tetap dikasih heatsink pendingin supaya performa tetap stabil ketika penggunaan di PC, laptop ataupun PS5. Terbukti ketika pengujian benchmark, suhu maksimum hanya 48 derajat Celcius aja. Masih jauh dari batas maksimum temperatur di 70 derajat Celcius. Info lengkap bisa cek deskripsi.